Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arhamana bi sifatir rahman wa arsala rasulahu bil aman wassalatu wassalamu ala sayyidil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah sekalian, jamaah kuliah duha Masjid Agung Sunda Kelapa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang sangat cerah ini marilah sama-sama kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, baik nikmat sehat jasmani maupun nikmat sihah wal afiyah, hingga kita bisa melaksanakan yaitu sunnah-sunnahnya, melaksanakan ibadah khususnya pada pagi yang cerah ini, dan semoga kita termasuk ke dalam hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam semoga terlimpah curahkan dan selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seringnya kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad, kita termasuk umatnya yang setia, yang hingga akhir kiamat nanti kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah sekalian yang sama-sama kita hormati bersama, Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa beserta jajaran Dewan Pengurus, dan juga yang sama-sama kita hormati pula Bapak penceramah duha pada pagi yang sangat cerah ini, yang insyaallah ceramah duha akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Arsil Ibrahim MA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Sebelum kita sama-sama mendengarkan ceramah duha pada pagi hari ini, seperti biasa kami akan membacakan beberapa informasi untuk para jamaah sekalian dan juga beberapa permohonan pembacaan suratul Fatihah dari para jamaah sekalian. Yang pertama, kami informasikan untuk ceramah duha pada Ahad yang akan datang insyaallah akan disampaikan dan diisi oleh Ustadz Profesor Dr. Haji Arif Rahman MPD, dan juga kami informasikan untuk hasil kantong amal pada Ahad kemarin, yaitu pada Ahad 17 Juni 2012 sebesar 13.577.100 rupiah. Semoga apa yang sudah diinfakkan oleh para jamaah sekalian mendapat ganti berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah sekalian, dan hal-hal lain. Yang pertama, dalam menyambut bulan suci Ramadan 1433 Hijriah, Masjid Agung Sunda Kelapa akan mengadakan agenda Gemar Ramadan dengan agenda acara yang pertama Gerak Jalan Sehat, dilanjutkan dengan kegiatan rutin kita yaitu kuliah duha, dan dilanjutkan dengan acara ketiga santunan untuk duafa dan yatim. Acara tersebut akan diselenggarakan pada hari Ahad 15 Juli 2012 dimulai pada pukul 06.00 sampai dengan selesai. Untuk itu kami mengundang kepada para jamaah sekalian untuk dapat ikut serta dalam acara tersebut dan segera mendaftarkan diri untuk acara Gerak Jalan. Karena acara Gerak Jalan ini insyaallah para jamaah sekalian yang mengikuti dan mendaftarkan diri mendapatkan souvenir berupa kaos dan juga mungkin buku panduan Ramadan. Dan untuk itu kami harap kepada para jamaah sekalian yang ingin mengikuti acara Gerak Jalan dipersilakan untuk mendaftarkan diri dan akan membayar beberapa infak. Dan juga kami pun menerima partisipasi dari para muhsinin atau dari para jamaah sekalian yang ingin menyumbangkan sebagian rezekinya untuk program atau acara santunan, duafa dan juga yatim. Keterangan lebih lanjut dapat langsung menghubungi panitia atau kantor pelayanan Masjid Agung Sunda Kelapa di lantai 2 Gedung Patahila. Demikianlah info yang dapat kami sampaikan, dan juga kami akan membacakan beberapa permohonan pembacaan surat Al-Fatihah dari para jamaah sekalian. Yang pertama, Al-Fatihah kita khususkan untuk Rizky Amardotillah dan Muhammad Iqbal Fisabilillah
Semoga dimudahkan urusannya dan niatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon dibacakan Al-Fatihah untuk Ananda Asnasari yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Dan juga untuk Cehya Hekin yang akan menjalani operasi, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan menyembuhkan penyakitnya. Dan juga selanjutnya untuk almarhum Aditya Purnama bin Mastur, dan juga untuk almarhum Bapak Haji Nata Ali bin Aili, dan juga untuk almarhum Bapak Sukardi bin Pulan, semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan juga Al-Fatihah kita khususkan untuk kita semua yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan dan juga keberkahan serta kesehatan, dan juga apa yang menjadi hajat kita Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita akan melengkapi agenda kuliah duha kita dengan sama-sama mendengarkan ceramah duha pada pagi yang cerah ini, yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Arsil Ibrahim MA. Kepada Bapak Kiai Arsil Ibrahim MA kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin hadirat jamaah kajian duha Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran saya yang paling besar pada pagi ini adalah Allah mentakdirkan saya berada di tengah orang-orang yang soleh. Hanya Allah saja dan saya saja yang tahu betapa bahagianya hati ini saat duduk di tengah orang-orang yang sedang mensucikan dirinya, menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diisi dengan cahaya-cahaya hidayah, dengan cahaya-cahaya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hidayah itu adalah suatu keterpilihan. Allah memilih sendiri siapa hambanya yang akan menyembahnya. Maupun orang kalau nggak dipilih Allah nggak bisa datang ke sini. Betapa banyak yang mau datang tapi nggak bisa datang. Kita bersyukur, alhamdulillah kita terpilih untuk datang. Yakin dan yakinlah inilah telaga surga di mana kita mereguk darinya air-air kehidupan yang membawa kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Saya bersyukur, alhamdulillah pengajian ini makin lama jemaahnya makin maju, meja yang ngaji makin mundur.
Saya udah lama nggak ngaji di sini, biasanya saya di depan sana, tapi alhamdulillah ini makin mundur. Jangan sampai nanti dindingnya mentok kepada meja tempat yang mengisi acara. Dan alhamdulillah kita juga ingin menyapa ikhwan akhwat yang mengakses pengajian ini dari berbagai tempat di belahan bumi Allah Subhanahu wa taala. Barusan saya duduk dengan Pak Yan dari salingsapa.com. Beliau memperlihatkan sekarang pusat pengajian sedang diakses di Hong Kong, di Amerika, di Singapura. Ada titik-titik skaters yang saya lihat di sana, bukti bahwa pengajian kita ini sedang disaksikan dan dilihat oleh teman-teman saudara-saudara kita dari tempat-tempat yang jauh, dari Amerika Latin, dari negeri-negeri Arab ya, tadi bahkan yang paling banyak adalah Jepang dan Hong Kong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mempersatukan hati kita dengan mereka, dan mudah-mudahan tidak saling bertemu, tidak saling bersapa di dunia, namun insya Allah saling bertemu, saling bersapa di akhirat. Kita berdoa pengajian ini akan lebih besar diadakan di dalam surga, di mana insya Allah penceramahnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadirat Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi suratin ukhra ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan manusia itu diciptakan dari tanah. Maka pastilah sifat dan karakter tanahlah yang lebih dominan kepada diri manusia. Sifat dan karakter tanahlah yang menjadi karakter manusia itu sendiri. Cobalah bayangkan sebidang tanah. Tanah itu kalau diusahakan, kalau dikerjakan, maka akan menimbulkan manfaat. Seorang peladang atau petani yang mengusahakan sebidang tanah, digemburkannya tanah itu, disubur-suburkannya tanah itu, disianginya dari ilalang dan juga rumput liar, lalu kemudian diberinya air, diberinya pupuk, dan ditanam di atasnya benih-benih. Apakah benih-benih bunga-bunga yang harum, atau pohon buah-buahan yang kelak akan memberikan buah yang enak dan manis. Lalu siang malam dia jagai tanah itu, dia beri pupuk lagi, dia siangi lagi rumput-rumput dan ilalangnya, lalu dia berikan penjagaan-penjagaan. Suatu saat kelak tanah itu akan menjadi sebuah kebun bunga dan ladang buah-buahan. Tanah yang menjadi kebun bunga pasti akan menebarkan wewangian dan keharuman kemana-mana. Semua orang suka melihatnya, mata teduh memandang, hidung harum mencium. Apalagi di dalam tanah itu ada pohon buah-buahan yang memberikan keenakan dan kemanisan kepada manusia. Semua orang suka untuk berada di dalam tanah itu. Anak-anak riang bermain-main di dalam tanah itu.
dan orang semuanya mendapatkan manfaat dari tanah itu. Tanah itu menjadi tanah yang dicintai oleh orang di sekitarnya, bermanfaat bagi orang di sekitarnya, dan mencintai orang di sekitarnya. Perhatikan jenis tanah yang lain, tanah yang tidak diusahakan, tanah yang tidak dikerjakan. Yang terjadi pada tanah seperti ini, tanah ini jika dibiarkan saja, nggak usah diapa-apa, dibiarkan saja, meskipun tadinya kebun bunga yang indah, meskipun tadinya ladang buah yang manis, dibiarkan sajalah setahun, apa yang terjadi ibu-ibu? Tumbuhlah rumput-rumput liar, dan kemudian dibiarkan lagi setahun, tumbuhlah semak-semak berlukar, sehingga semak-semak ini lebih tinggi daripada pohon-pohonnya, lebih lebat daripada bunga-bunganya. Saat tanah itu sudah menjadi semak berlukar dan rumput-rumput liar, dia mulai menunjukkan tidak manfaatnya, bahkan menunjukkan mudorotnya. Tidak boleh ada anak kecil yang boleh bermain di tengah-tengah tanah seperti itu, karena orang tua khawatir anak itu akan dibahayakan oleh tanah tersebut. Maka terfikirlah di dalamnya segala macam keburukan. Mungkin ada ular, mungkin ada kalajengking, mungkin ada lipan yang berbisa dan sebagainya, mungkin ada semut-semut api yang bahaya. Nah, jangan dekat ke tanah itu, jangan main di tanah itu. Kalaupun bola kamu mental ke sana, ambil galah, ambil dengan galah bola itu, jangan masuk ke tanah. Tanah itu menjadi kebencian orang-orang di sekitarnya. Tanah itu menjadi kebencian bagi dirinya sendiri. Tanah itu sendiri tidak menyukai dirinya, menjadi semak berlukar. Dan kalau dibiarkan lagi terus-menerus, apa yang terjadi? Maka semak berlukar itu kelak akan tumbuh menjadi hutan rimba yang ganas. Kalau sudah hutan rimba yang ganas, apa yang terjadi? Bukan hanya ular, bukan hanya lipan, bukan hanya kalajengking, serigala-serigala pun berkeliaran di dalam tanah itu. Singa, harimau yang ganas, beruang yang siap menerkam, semuanya ada di tanah itu. Tidak mungkin ada orang berani masuk ke sana, kecuali tentara yang sedang latihan membawa senapang yang panjang. Tidak mungkin ada orang ke sana kalau bukan dia seorang pendekar jagoan. Orang semua takut karena tanah itu telah menjadi sumber malapetaka dan sumber kebinasaan. Tanah yang manakah diri kita ini? Tanah yang tumbuh di atasnya bunga-bunga yang wangi dan harum, pohon-pohon buah-buahan yang manis dan enak, atau hati kita ini adalah sebuah lahan terbiar yang tidak pernah kita cabuti semak belukarnya, sehingga kalaupun tadinya baik, dia menjadi belukar-belukar rimba yang sangat berbahaya. Kita sendirilah yang sangat mengetahui jawabannya. Jakarta ini saja ibu bayangkan, seandainya orang semua keluar dari kota Jakarta ini, na'udzubillah, mungkin karena adanya wabah penyakit yang kalau orang hirup saja langsung mati, pasti orang semua keluar dari Jakarta ini. Yang orang Padang pulang ke Padang, balik kampung. Yang orang Jawa pulang ke Jawa, Kalimantan pulang Kalimantan. Ya. Lalu bayangkan setelah 10 tahun, kira-kira Jakarta ini jadi apa? Semak berlukar, tumbuh di mana-mana. Bayangkan setelah 100 tahun, kira-kira Jakarta ini jadi apa? Rimba raya, bukan lagi tempat manusia, namun tempat binatang-binatang buas. Bayangkan kalau 1000 tahun, Candi Borobudur ketika ditemukan 1000 tahun yang dibangun 1000 tahun yang lalu, ditemukan tahun 1800-an oleh orang Belanda. Itu bukan hanya hutan belukar, bahkan sudah tertutup oleh tanah dan tidak ada lagi bekasnya sedikit pun, digali kembali. Allahu Akbar. Demikianlah jiwa manusia ini.
Kalau manusia itu senantiasa menyiangi rumput-rumput belukar di hatinya yang berpotensi kelak menjadi sumber mara bahaya, maka hatinya adalah sebidang taman yang indah, menebarkan keharuman dan kewangian. Kalau bicaranya manis sekali. Kalau tersenyum, senyumnya tulus dan ikhlas. Dan kalau dia kaget, yang keluar dari lidahnya Masya Allah, Subhanallah, Astaghfirullah. Semua orang suka kepada dia dan merindukan senyum manisnya, sebagaimana ibu-ibu merindukan senyum manis saya yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan demikian ibu ya. Semua orang mengharapkan kebaikan-kebaikan dari dirinya. Ada masalah apa saja, orang akan berkata, insya Allah kita datangi dia, kayaknya dia ada jalan keluar. Dan dia senantiasa berpikir bagaimana terus-menerus memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Dia menjadi sumber kemanfaatan bagi dirinya, dan dia menebarkan keharuman akhlak budi pekertinya kepada orang lain. Alangkah indahnya hidup seperti ini, alangkah bahagianya orang seperti itu, alangkah bersyukurnya lingkungan di mana di dalamnya ada orang-orang yang memiliki sebidang kebun wangi dalam tanahnya. Bayangkan jika orang itu membiarkan saja dirinya sehingga tumbuhlah semak belukar dan tidak pernah dicabutinya. Di dalamnya ada kalajengking, ular dan seluruh macam keburukan-keburukan. Melihat senyumnya saja, jangan marahnya, menyeringai, orang sudah takut. Mukanya berminyak kayak dikasih gomok. Kata orang Padang apa itu ya? Gomok itu oli ya gitu ya. Ya, kemudian setiap hari yang keluar dari mulutnya adalah caci maki. Kalau belum bercarut-carut dia 100 kali sehari, belum bisa tidur dia rasanya. Ya. Allahu Akbar. Bahkan kalaupun dia kaget, yang diharapkan keluar darinya paling rendah opocot, ocopot ataupun hal lain. Nauzubillah, kita gak bisa menyebutkannya di sini. Allahu Akbar. Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Tuhan yang Maha Penyayang, sangat mengetahui bahwa manusia ini dalam kehidupannya sehari-hari berjuang keras, habis-habisan untuk membersihkan ladang hatinya. Bahkan sebuah tamsil lain mengatakan, ini cerita ini saya dengar dari seorang ulama tentang masalah telaga hati ya Bu ya. Dan ada dalam buku ini Ayahku Ayah yang Soleh, My Dad My Pious Dad. Pengantarnya Kiai Haji Arifin Ilham, pengantarnya. Pengarangnya Kiai Haji Arsil Ibrahim ya, sudah lama ini, sudah 5 tahun. Pernah dibedah buku di TVRI bersama Neno Warisman, yang pengen beli di belakang ada buat bantu pesantren ya. Masya Allah, dalam cerita itu disebutkan bahwa ada sebuah kampung tersebut mengandalkan kehidupannya, minumnya, mencucinya, mandinya, berwudunya dari sebuah telaga yang sangat jernih sekali. Orang kampung itu bahagia hidup dengan air telaga itu. Mereka nggak perlu beli aqua atau air isi ulang. Air telaga itu pun diminum sudah sangat sejuk dan enak sekali. Mandinya pun dari situ, masaknya dari situ, berwudunya dari situ. Lalu kemudian suatu hari ibu-ibu di kampung itu kaget, astagfirullah, masya Allah, ada apa? Ternyata ada satu binatang bernama anjing mabok, entah makan racun apa, matinya masuk ke dalam telaga tadi. Masya Allah, najis bukan? Najis lah ya, mughalazah lagi, najis yang paling besar sekali. Bingunglah orang, belum sempat berwudu, akhirnya bertayamum karena nggak ada sumber lain. Setelah sholat mereka musyawarah, gimana nih, ini kita harus minum, harus mandi, harus wudu, air sudah nggak ada sumbernya, sudah kotor.
Yuk kita datang jumpa kiai, kita tanyalah, mungkin kiai tahu jawabannya. Lalu kemudian mereka pun datang menemui kiai pagi-pagi, tok tok tok, assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Ada apa nih pagi-pagi rame-rame kesini? Kiai, berita buruk kiai, berita buruk. Ada apa? Telaga kita kemasukan bangkai anjing. Astagfirullahaladzim. Kiai, tolong bagaimana caranya bisa dijernihkan lagi itu air? Sebentar, saya lihat kitab saya. Dilihat kitabnya, dibaca. Nah ini ada nih, mudah sekali. Kalian ambil ember, buang 40 ember saja air itu, insya Allah air sudah jernih kembali. Siap kiai? Ya udah sana pergi. Maka mereka pun ambil ember besar-besar, dibuang 40 ember. Namun ternyata setelah dibuang 40 ember, itu baunya masih bau, warnanya masih kekuning-kuningan. Aduh, bagaimana ini? Mereka balik kepada kiai. Kiai, mohon maaf, sudah kami laksanakan, tapi airnya masih belum jernih, masih bau, warnanya masih kuning-kuningan. Rasa jangan tanya lagi, kami nggak coba merasa, takutlah. Benar kalian buang 40 ember? Benar kiai. Ah, kayaknya kalian main-main ini, nggak mungkin. Coba saya lihat kitab saya, dilihat lagi. Benar, harus 40. Buangnya cepet-cepet, jangan buru-buru. Jangan pelan-pelan, harus buru-buru buangnya. Baiklah kiai, sana-sana pergi, buang lagi 40 ember. Pas sudah melangkah sampai ke halaman rumah kiai, dipanggil sama kiai. Tunggu. Balik sini semua, balik semua. Ada apa kiai? Saya mau tanya, sebelum dibuang airnya, bangkai anjingnya dibuang dulu apa enggak? Enggak kiai. Astagfirullahalazim, ente ini pada bahlul katanya. Loh, itu kan sumber penyakitnya, bangkai anjingnya buang dulu. Lah kiai nggak nyuruh buang anjingnya, cuman buang airnya. Yaudah sana pergi, itu bangkai anjing buang, tanam jauh-jauh, baru buang airnya 40 ember. Baik, siap kiai. Dibuanglah bangkai anjing itu, ditanam jauh-jauh, dibuang 40 ember. Masya Allah, air pun kering. Lalu keluarlah air baru yang lebih nikmat, lebih jernih, lebih enak rasanya. Kita tentu tertawa mendengar cerita ini, namun inilah kejadian kita. Di hati kita bukan hanya ada satu bangkai anjing, ada puluhan dan ratusan bangkai anjing. Hati kita adalah semak berlukar. Saat kita mereguk air dari telaga hati kita, tidak kita rasakan kemanisan-kemanisan apapun. Sebetulnya orang berzikir, orang sholat, orang puasa, mereka itu sedang mereguk air dari dasar telaga hatinya sendiri. Dan seharusnya dia menikmati regukan demi regukan air tadi. Namun apa yang terjadi? Kita merasakan, bohong kata Ustadz, puasa nikmat, puasa azab rasanya. Karena dia minum air pahit dari bangkai anjing yang ada dalam telaga hatinya sendiri. Wow, zikir katanya menenangkan. Enggak, saya enggak tenang berzikir katanya. Lebih tenang saya masuk kafe katanya gitu. Kenapa? Karena dia menikmati bangkai anjing selama ini, yang enak baginya adalah air bercampur bangkai anjing. Dan karena telaga hati tidak jernih, dia nggak bisa menikmati air telaga jernih tersebut. Udah kebiasaan. Allahu Akbar, apakah Allah nggak sayang sama kita Ustadz? Benar yang Ustadz bilang itu. Lalu bagaimana ini Ustadz? Allahu Akbar. Allah karena sifat Rahman Rahimnya menggiring hamba-hambanya yang telah terlanjur ini ke sebuah bulan yang bernama Ramadan. Sudah dekat Bu rasanya Ramadan. Sekarang tanggal 4 Sya'ban, 5 Sya'ban 5 ya? 4 Sya'ban. Ntar malam tanggal 5 ya. Kurang sebulan lagi Bu. Setiap orang yang beriman yang hatinya jernih, baca Quran di bulan ini, rasanya sudah terasa harumnya Ramadan. Apalagi dia sahur. Bulan-bulan Rajab saja saya sahur bersama anak-anak, bercengkerama, ini kok kayak Ramadan rasanya. Buka puasa seperti Ramadan. Menetes rasanya air mata kita Bu.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikan ya Allah usia kami kepada Ramadan. Mengapa demikian? Karena saya pribadi merasakan 11 bulan ini adalah kehidupan yang berat. Saya merasa diri saya adalah seorang budak belian yang diseret berjalan ke sana kemari 1000 kilometer di bawah terik matahari, tangan terbelenggu, lidah keluh, bibir pecah-pecah, rambut gimbal berdebu, baju compang-camping, diseret ke sana kemari oleh nafsu, oleh dunia. Lalu tiba-tiba Allah kasihan sama kita. Allah mengajak kita masuk untuk singgah di sebuah istana yang sejuk, istana Ar-Rahman, istana Ar-Rahim. Dengan nuansa hati inilah kita mendatangi Ramadan. Nuansa hati bahwa kita ini adalah hambanya nafsu, bukan hambanya Allah. Dan karena itulah kita tidak bahagia selama ini. Tidak bahagia mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak bergetar hati saat membaca ayat-ayat Allah, bergetar hati melihat kebesaran dunia. Wah mobil baru, wah rumah baru, wah duit banyak, bergetar hati, wah keluar semua. Mendengar Allah tidak ada wah sedikit pun di hati. Mengucapkan subhanallah gak ada apa-apa yang tersirat di hati. Kita ini hamba siapa sebenarnya? Kalau hamba Allah pasti membesarkan Allah. Namun kita membesarkan makhluk-makhluk Allah yang kadang-kadang kita pikir lebih hina daripada kita, lebih hina daripada binatang sekalipun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya pribadi menghampiri istana Ramadan, tempat di sana air mancurnya mencurah-curah. Belenggu saya, yaitu belenggu nafsu yang ada di tangan dan belenggu iblis yang ada di leher akan dipecahkan oleh para malaikat. Dan saya menjadi hamba yang merdeka di sana, diberi pakaian baru, diberi hati yang baru, dicurahkan ke dalam hati itu rahmat-rahmat Allah. Berada dalam kesejukan diri, kesejukan fisik dan mental, dicurahkan limpahan kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi hamba Allah adalah menjadi bahagia dan mengumpulkan seluruh keberkahan dan rahmat dari langit Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi hamba kepada dunia adalah menjadi orang yang paling sengsara, bahkan tidak tahu bahwa dia sengsara. Wa ma lijurhin bimayitin ilamu, kata seorang penyair. Sesungguhnya goresan-goresan luka tidak akan menyakiti orang yang mati. Hati kita ini sudah mati, makanya luka parah sekalipun kita nggak terasa. Kalau masih sakit masih sadar, nggak mau disakiti. Namun karena sudah mati, na'udzubillah, hati kita ini, kasihanilah diri kita, tangisilah nasib kita ini. Rasakan sejuknya hembusan angin Ramadan yang sudah datang, meskipun masih sebulan lagi ataupun 25 hari lagi datang. Rasakan pada jiwa kita. Maka dari itu, bagaimana tadi timbul mungkin pertanyaan, Ustadz, kalau hati sudah menjadi semak belukar, kalau hati sudah menjadi hutan rimba yang penuh dengan keganasan-keganasan, ketegaan-ketegaan, kalau hati sudah menjadi telaga yang dipenuhi bangkai anjing, bagaimana? Jawabannya satu, mujahadah di jalan Allah. Demikian jawaban tasawuf, semuanya sama. Kita harus mengambil parang-parang yang tajam dan membongkar seluruh semak serta hutan-hutan tersebut. Itu namanya mujahadah. Kalau orang di hatinya ada sombong, dia melawan kesombongan itu dengan ketawaduan dan kesederhanaan. Dia meninggalkan seluruh kemewahan. Ya, ada cerita dalam sebuah kitab saya baca, seorang ulama mendengar hadis
man kana fi qalbihi misqala habbati khardalin min kibarin lan yadkhulal jannah. Barang siapa yang di hatinya ada sebesar biji bayam kesombongan, tidak akan pernah masuk surga. Kira-kira di hati kita sebesar itu atau sebesar gunung kesombongan? Ulama ini takut, aduh ya Allah, kalau gini saya bisa mati nanti. Maka dia bilang sama muridnya ini pun ulama besar juga, nanti saya ikut pengajian kamu, saya akan duduk di depan pintu, saya nggak masuk ke dalam, saya akan baju compang-camping. Kamu kalau keluar nanti ambil sendal, getok kepala saya pakai sendal. Yang bilang gurunya kepada muridnya. Menangis itu guru, muridnya, oh guru, mana mungkin saya ketok kepala guru? Ya, mencubit saja tidak mungkin. Sekarang kamu ingin saya masuk surga atau masuk neraka? Kenapa guru? Di hati saya ada kesombongan lebih besar daripada sebiji bayam, dan hanya itu caranya saya bisa menjadikan diri saya ini hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, kamu berarti tega saya masuk neraka. Maka si murid pun ceramah. Habis ceramah, dengan berat hati dia melangkah, dia getok kepala orang tua itu dengan sendal, gedak. Dia pun pergi. Jamaah bingung, ini ustadz orang baik, ahli tasawuf, tazkiyatun nafs, kok orang tua lemah begini kepalanya digetok pakai sendal. Hari kedua terjadi hal yang sama. Besok jamaah nggak tahan, kalau ustadz besok getok lagi, saya akan tanya sama satu, kenapa orang tua begitu, bukan disayangin malah digetok. Ini jangan-jangan ustadz tidak beriman ini. Maka besoknya digetok lagi kepala si guru itu. Lalu jamaah semuanya menyidang ustadz itu. Ustadz duduk sini, kami mau tanyain, keterlaluan amat sih, orang tua kok kepalanya digetok. Si ustadz nangis. Itu guru saya yang saya getok itu. Makin bingung jamaah, kok gurunya digetok? Diceritakan, guru saya minta pilihan ke saya, kamu ingin saya masuk surga nak, atau kamu ingin saya masuk neraka? Di hati saya ada kesombongan lebih besar daripada biji bayam, tolong perlakukan saya agar hilang kesombongan saya. Allahu Akbar. Maka kemudian jamaah pun ikut sama-sama menangis. Itu baru satu penyakit, belum penyakit tamak, rakus. Ini adalah masya Allah penyakit ingin masyhur bagi ulama-ulama. Rasulullah mengatakan penyakit ingin dikenal dan ingin masyhur di kalangan orang-orang beriman ini adalah bagaikan 2 ekor serigala lapar yang dilepas di tengah sekumpulan kambing-kambing yang gemuk. Makanya Allah sayang sama saya. Ngaji pas mau masyhur tahan, berhenti. Ngaji pas sudah mau masyhur ditahan, berhenti. Jangan sampai seperti adik saya ini, Kiai Haji Arifin Ilham. Ini adik saya ngasuh dulu waktu di pondok ini. Masya Allah, sekarang alhamdulillah seimbang zikir dengan pertumbuhan kemasyhuran. Kalau saya nggak sanggup saya seperti itu. Ya, Masya Allah. Kemasyhuran itu kata Nabi bagaikan 2 ekor serigala yang dilepas ke tengah sekumpulan domba-domba yang gemuk. Pesta pora iman kita hancur karena kemasyhuran ini. Allahu Akbar ya Karim. Lelah rasanya hati kita ini berjalan 11 bulan di atas pentas dunia, di mana kita diseret ke sana kemari. Nafas terengah-engah mendengus-dengus, sementara Masya Allah kaki luka parah pun kita tidak merasakan lagi, dan terus menerus kita melangkah sehingga tidak lagi merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gerangan terjadi kalau kita meninggal dalam keadaan seperti ini? Tentu hancur kita di dunia dan hancur kita di akhirat. Baru beberapa hari ini ada seorang kaya di Bekasi meninggal, punya banyak hotel, anak-anaknya nggak ngerti apa-apa masalah agama, bingung, si ayah ditaruh di meja makan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ustaz-ustaz datang bingung, ya Allah ini kenapa mayat ditaruh di meja makan? Allahu Akbar, karena nggak ngerti agama apa-apa.
Kita nggak bisa membayangkan rimba raya apa yang bersemayam di hati orang-orang seperti ini. Ya, Allah sayang sama kita Pak, Allah sayang sama kita Bu. Allah tahu kita nggak punya chance show, apa tuh, gergaji mesin untuk menebang rimba raya yang ada di hati kita. Allah tahu kita nggak bakalan kuat menghancurkan seluruh penyakit-penyakit tamak, rakus, loba, sombong, dengki, hasad, iri di hati kita. Maka Allah dengan sayangnya membawa kita ke sebuah telaga bernama Ramadan. Dalam telaga itulah kita membasuh semua luka-luka kita, membersihkan hati kita. Belum datang saja sudah terasa hembusannya di hati. Kita berdoalah terus menerus, mudah-mudahan sampai saja kita akan merasakan kebahagiaan. Ingatlah, jangankan kita tahun ini saja sudah banyak teman-teman di sekitar kita yang sudah tidak menemani kita ngaji lagi di Sunda Kelapa. Kemana mereka? Dengar-dengar kabar sudah duluan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun ini saja mungkin di kalangan tetangga dan keluarga kita pun banyak yang dipanggil Allah. Mereka belum berkesempatan mendapatkan ampunan Allah. Ya, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma ma lam yurtakabil kabair. Rasul bersabda, antara waktu Ramadan dengan Ramadan yang lain akan menghapuskan dosa di antara keduanya selagi yang dosa besar dihindari. Maka siapapun yang mencecah azan pertama di maghrib pertama di bulan Ramadan dan dia turut sholat berjamaah, pasti sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang hatinya penuh dengan semak belukar, Ramadan yang akan datang ini terasa adalah sebuah tantangan yang amat berat. Dia akan berkata kepada dirinya, duh, akan sampai lagi ke hari di mana saya tidak bisa merokok di siang hari. Akan sampai hari di mana saya tidak bisa minum dan makan di siang hari. Celaka benar ini hari. Inilah yang ada di hatinya. Dia tidak mengerti bahwa Allah telah menyediakan untuk yang sebuah taman telaga hati. Namun orang yang senang dengan Allah, suka dengan sunnah Rasulullah, menunggu-nunggu kedatangan itu bagaikan seorang kekasih yang merindukan kekasihnya. Saya ingin bulan Ramadan ini kita menyambut nuansa ibadah tidak hanya dengan rasa kehambaan kita. Rasa kehambaan tadi perlu agar kita merendah di hadapan Allah dan merasa benar-benar menikmati anugerah Allah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memberikan cintanya kepada orang yang berpuasa. Cobalah ayat yang dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Kita ingin merasa getaran cinta Allah di bulan puasa ini pada orang yang puasa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sebuah ultimatum, perintah, undang-undang yang sangat keras sekali. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu mendapat ketakwaan dari puasa itu. Keras, nggak ada toleransi, undang-undangnya begitu. Tiba-tiba ayat berikutnya, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Tapi barang siapa yang sakit atau bermusafir, boleh deh ganti di hari yang lain. Di sini ada nuansa cinta. Nggak mungkin seorang bos menentukan ultimatum, semua pekerja staf saya harus sampai di kantor setiap pagi jam 7. Nggak mungkin dia mengatakan, tapi kalau hujan, sakit, macet, jam 8 juga nggak apa-apa deh. Ada nggak peraturan seperti ini? Bagi manusia ini menunjukkan kelemahan.
Namun Allah bukan bos, bukan presiden, bukan menteri. Allah adalah Tuhan yang mencintai orang yang beribadah kepadanya. Dibujuk-bujuk bagaikan seorang ibu yang bujuk anaknya, padahal Allah Rabbul Alamin gak perlu sama kita ini. Kita ini orang yang hina dina, bahan ciptaannya pun hina. Apa perlunya Allah sama kita? Dibujuk-bujuk, ya, dijadiin kera dan monyet sekalipun Allah wala yakhafu uqbah, nggak takut akibat apa-apa dari manusia ini. Seakan-akan kita ini makhluk yang dicinta. Wajib kamu puasa ya, tapi kalau sakit, musafir, udah ganti aja sama hari yang lain. Ya, ditambah lagi wa antasubu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu tetap puasa, itu lebih baik loh bagi kamu jika kamu mengerti. Ini bujuk rayu ini semuanya nih Bu. Di ujungnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Dengan puasa itu Allah ingin kamu mendapat kemudahan, bukannya Allah ingin kamu mendapat kesusahan. Allahu Akbar. Banyak mana bujuk rayu dengan ultimatumnya Bu. Banyak bujuk rayunya ini puasa. Ya, nggak puasa ini kamu senang kok, nggak bakalan susah, senang, nggak susah, senang. Allahu Akbar. Ini adalah orang yang mencinta. Hanya seorang ibu yang bicara kepada anaknya seperti ini, ya, mencinta. Kita lihat nuansa lain dalam cinta Allah kepada hamba yang berpuasa. Dalam hadis sebutkan, fa inna khalufa famas shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya wangi mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dirasakan oleh Allah daripada wanginya minyak kasturi sekalipun. Ibu tahu minyak kasturi? Saya hari ini nggak bawa, biasanya saya bawa dari Mekah, saya baru pulang umroh. Harum Bu. Saya pernah sekali naik motor ngisi pengajian di radio, saya pakai jas seperti ini, minyak kasturi saya taruh di dalam. Kemudian pas di dalam karena panas, saya buka jas saya. Itu pembawa acaranya bilang, Ustadz, kayaknya malaikat sudah nyampe ini. Kenapa? Wangi banget katanya. Apaan wangi? Ini minyak kasturi, saya bilang. Wangi banget, wangi banget. Ya. Lalu ibu-ibu bapak tahu kan bau mulutnya orang puasa? Wangi nggak? Jujur. Bau Pak, karena lambung kita ini kalau kosong naik ke atas satu zat asam yang dia itu sebetulnya adalah memerintahkan lemak untuk mengisi kekosongan pada zat-zat kita sehingga lemak kita bisa dipakai. Ini perintah ke saraf Bu. Dari asam lambung naik ke saraf, ya, makanya orang-orang Perancis itu makan banyak tapi tetap dia itu kurus karena dia nggak sarapan pagi. Sarapannya cuma roti keras sama teh kecil aja itu. Namun makan siang dia hebat. Kenapa? Laparnya panjang, dari mulai tidur malam sampai bangun sampai siang laparnya panjang. Sebaliknya orang Amerika ada breakfast, ada nanti brunch, breakfast and lunch, ada lunch, ada minum sore, ada makan malam, ada supper, ada dinner, macam-macam. Makanya gemuk. Kenapa? Belum sempat asam lambung naik memerintahkan otak untuk menggunakan lemak-lemak yang ada. Maka asam lambung ini bau Pak, bau sekali. Kalau bapak bilang wangi, berarti bapak lagi kesengsem sama ibu. Ya, hanya orang-orang sedang bulan madu saja bisa ngomong begitu. Bangun tidur, aduh Neng, mulutmu wangi banget ya, seperti minyak kasturi. Ini bahasa apa ini? Bahasa cinta. Bahasa cinta. Allah menggunakan bahasa yang sama kepada orang yang berpuasa. Bau mulut kekasih-kekasihku yang berpuasa, kurasa lebih harum dari minyak kasturi. Karena cinta nggak pakai logika. Kalau cinta sudah melekat, sambung sendirilah. Ya, ini yang terjadi sebetulnya. Dan Allah mengatakan itu melalui lisan Rasulullah. Fa inna khalufa famas shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Allahu Akbar. Ini bahasa apa kalau bukan bahasa cinta? Senang Allah, cinta Allah.
Ya, ada hadis yang lain bahasa sentimental. Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam itu pahalanya bagi mereka. Sudah ketentukan pahalanya buat mereka. Kau sholat di masjid 27, di rumah 1. Kau sedekah, kau kasih 700. Kau sholat di Masjidil Haram 100.000. Sudah ada hitungan-hitungan matematis dari setiap pahala ini, kecuali puasa, karena puasa itu benar-benar untukku, dan biarkan aku memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Maka dari itu amal yang benar-benar ikhlas untuk Allah cuma 2, puasa dan sabar, dan dua-duanya maknanya sama-sama menahan. Gak ada orang puasa ria. Kalau dia puasa ria, dia di hadapan orang gak puasa, nanti angkat tudung saji, makan roti, minum air dingin berembun-embun, nggak tahan dia. Kalau dia ria, pasti dia ikhlas untuk Allah. Begitu orang sabar, apa yang caci maki, tahan-tahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 amal ini tinggi di sisi Allah. Orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya diberi Allah tanpa batas. Maka sabar pun jangan ada batas. Salah kalau kita katakan sabar sih sabar Ustaz, tapi kan sabar ada batasnya. Salah yang bilang sabar kayak gitu. Allah bilang sabar itu pahalanya gak ada batasnya, maka sabar pun gak ada batasnya. Kalau sabar tiba-tiba marah, namanya sudah gak sabar. Begitu juga puasa ini, Masya Allah, Allah cinta sama orang yang puasa. Sampai-sampai udah jangan sentuh, pahalanya aku yang menyediakan. Jangan tanya pahalanya, aku yang menyediakan. Yang lain masih pakai hitungan, yang ini nggak pakai hitungan, ngeluber aja langsung pahalanya. Allahu Akbar, ini bahasa-bahasa cinta dari Allah. Maka di samping rasa penghambaan yang saya bilang tadi, dari sisi kita timbulkan puasa dengan cinta. Bingkailah penderitaan puasa itu dengan cinta. Saya puasa karena ingin dicinta Allah dan ingin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu peperangan, Abdullah, salah seorang sahabat, saya lupa namanya, perang yang terjadi di Jordan, ya, Abdullah bin Rawah, betul, Abdullah bin Rawah, seorang sahabat Ansar. Beliau ini kalau dalam musafir bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW perintahkan orang kalau yang nggak sanggup puasa, buka sajalah hari panas. Sebutkan dalam hadits sahabat, sampai kami itu menutupi kepala dengan kedua belah tangan karena teriknya matahari. Dan saat itu semua orang berbuka puasa. Yang tidak berbuka cuma 2 orang, Nabi Muhammad SAW dan Abdullah bin Rawahah, orang paling sabar sekali. Ketika Rasulullah SAW mengutusnya berperang menjadi komandan, beliau dalam keadaan puasa bulan Ramadan. Jadi banyak peperangannya terjadi bulan Ramadan. Puasa. Wahai Amirul Mukminin, kata orang, berbukalah, ini saya pahalamu sudah tulis Allah. Dalam keadaan luka-luka dia mengatakan, tidak, kalau saya meninggal hari ini kapan saya bayarnya? Allahu Akbar. Dia terus sampai akhirnya menjelang maghrib dalam keadaan luka parah, dia pun mundur ke belakang semata-mata hanya untuk buka puasa. Dalam keadaan begitu dia bilang sama temannya, saya nggak sanggup lagi berdiri, ini ambil tameng saya, cuci dan cari air buat saya buka puasa. Baiklah, orang pun ambil tamengnya, dicuci, diambil air buat si Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ini buka puasa. Ketika mereka datang saat azan maghrib, beliau sudah berangkat berbuka puasa bersama para bidadari di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang berpuasa dengan cinta. Meskipun boleh buka puasa kalau muntah, namun karena dengan cinta, muntah 70 kali pun kita nggak bakalan lepas, karena yakin makin muntah makin disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun boleh kita musafir buka puasa, karena musafir itu kata Nabi qit'atun minal azab, separuh daripada azab. Tapi musafir ke Padang kan sudah memenuhi syarat, Ustaznya 3.500 km, saya buka puasa aja ya. Padahal cuma naik kapal terbang 2 jam, 1 jam setengah sampai. Apa yang kita capai sesungguhnya? Hukum fatwanya atau hukum cintanya yang kita capai?
Kalian ingin mencapai hukum cintanya. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kau tetap berpuasa dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Jangan sampai seperti teman-teman kami ya di Timur Tengah dulu, kalian sudah pada ngerti ya. Kalau pas lagi jalan naik kapal terbang, pas sahur dibangunin sama pramugari, Pak puasa besok, sahur? Iya sahur. Besok lagi, Pak puasa? Enggak, musafir, breakfast. Ini berarti puasanya pakai hukum fatwa bukan hukum cinta. Nauzubillah, kita enggak gitulah ya. Dari sekarang ini mari kita siangi hati ini, kita cabut semak belukarnya, kita gembur-gemburkan tanah hati kita, kita sirami dengan tahajud, dengan Quran, dengan zikir, sehingga kelak saat masuk bulan puasa, benih-benih cahaya berupa ibadah apapun kita tanam di sana akan tumbuh subur dan lebat, sehingga di akhir Ramadan kita menjadi, atau ladang hati kita menjadi sebuah kebun bunga yang indah dan wangi, dan kebun buah yang manis. Jangan lupa kalau sempat di belakang, gak banyak ya, cuman paling ada 40 buku di belakang sebagai kenang-kenangan hubungan antara guru dengan murid yang selama ini terpisah. Bolehlah dibeli, kalau kurang nanti nanya saja ke saya, bisa saya sediakan ya. Kemudian juga itu tidak ada di toko buku, saya sengaja cetak karena memang untuk internal hubungan dengan jamaah saja, nggak bakal ada toko buku ya. Akhirul kalam, marilah kita berdoa bersama-sama agar Allah menjadikan hati kita cinta kepada iman, benci kepada kemaksiatan, menyambut puasa dengan hati berbunga-bunga, menyambut puasa dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa penghambaan yang dalam. Ala haziniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-'isyan waj'alna minal rashidin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana fi hadha Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana ya Allah hayatana, imanana, taqwana, hidayatana fi hadha Sya'ban wa zid lana ya Allah kullaha fi Ramadan. Ballighna Ramadan, ballighna afwak, ballighna maghfiratak, ballighna ni'matak, ballighna ya Allah barakatika wa rahmatak birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan waj'alna minar rashidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Para hadirin, para jamaah sekalian, demikianlah telah sama-sama kita mendengarkan ceramah duha yang disampaikan oleh Kiai Haji. Semoga apa yang sudah disampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran dan menyentuhkan hati kita untuk sampai ke dalam Ramadan bermanfaat untuk kita semua, menyempurnakan kumpul kita. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.